Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan materi tentang current liability, provision, and contingency. Pertama-tama, untuk perkenalan, nama saya Muhammad Albani Fagata dengan NPM akhir 408. Saya Aprilia Tanjung dengan NPM akhir 099. Saya Muhammad Nizar dengan NPM akhir 251. Saya Satria Yuga Ditama, NPM akhir 155. Safira dengan NPM akhir 303. Nah, sekarang kita ke current liabilities, soal current liabilities. Nah, jadi kita di sini disediakan beberapa data, terus kita diberi instruksi. Yang pertama, hitung total liabilitas jangka pendek. Yang kedua, bagaimana pencatatan bonus karyawan. Terus kemudian yang ketiga, jika PT Baja Karya menerima faktur 75 juta pada 2 Januari 2025 untuk pembelian bahan baku Desember, apakah mempengaruhi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024? Nah, langsung aja kita ke cara jawabnya. Yang pertama itu hitung total liabilitas jangka pendek. Nah, jadi berhubung ini semua termasuk dalam liabilitas jangka pendek, maka kita tambahkan semua utang-utang yang ada di data ini, yaitu 80 tambah 150 tambah 65 tambah 300 tambah 12. Nah, bonus karyawan, kontrak mensyaratkan bonus 10% dari laba bersih jika lebih dari 1 miliar. Nah, laba aktualnya itu sebesar 1,2 miliar. Jadi, 10% dari 1,2 miliar itu 120 juta. Jadi, total liabilitas jangka pendek itu sebanyak 1 miliar 67 juta. Yang kedua, bagaimana pencatatan bonus karyawan? Nah, pencatatannya itu beban bonus pada utang bonus sebesar 120 juta. Yang ketiga, jika PT Baja Karya menerima faktur, apakah mempengaruhi liabilitas pada 31 Desember 2024? Jawabannya tidak, karena prinsip cut-off akuntansi. Kewajiban itu harus diakui jika faktur diterima atau sebelum tanggal neraca. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang provisi. Jadi di sini soalnya adalah pengeluaran biaya senilai 10 juta untuk perbaikan garansi mobil pada tahun depan. Kemungkinan besar biaya ini akan dikeluarkan adalah 90%. Berapa besar provisi yang harus dicatat? Tunjukkan perhitungannya. Jadi jawabannya adalah ada rumus, yaitu estimasi biaya ditambah probabilitas terjadinya. Jadi provisi sama dengan 10 juta dikali 90% sama dengan 9 juta. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada penggolongan dari liabilitas lancar dan provisi. Liabilitas lancar sendiri merupakan suatu kewajiban yang pelunasannya itu kurang dari 1 tahun, dan provisi sendiri yaitu adalah seperti kontingensi namun nilainya tak bisa diperhitungkan. Untuk dari PT Bukit Asam sendiri, liabilitas lancarnya itu ada utang usaha. Next. Untuk perusahaan PT Bukit Asam Tbk sendiri ini liabilitas jangka pendeknya sendiri diantaranya adalah utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, pinjaman bank, utang jangka pendek lainnya. Nah, utang-utang yang saya sebutkan tadi itu pelunasannya itu bisa dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Lalu untuk provisi ini pada laporan keuangan ini terdapat di liabilitas jangka di laporan neraca laporan keuangan perusahaan. Nah, provisi ini sendiri waktu pelunasannya itu juga ada 2, bisa kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun. Pada laporan keuangan PT Bukit Asam sendiri, provisinya ini terbagi menjadi 2, ada yang di liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
Untuk yang di liabilitas jangka pendek ini ada provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan liabilitas imbalan pasca kerja. Di sini ada contohnya yaitu 3. Yang pertama, tuntunan hukum. Tuntunan hukum itu dapat menghadapi tuntunan hukum terkait dengan kegiatan operasional seperti kecelakaan kerja atau pencemaran lingkungan. Potensi kewajiban hukum akibat tuntunan hukum ini merupakan kontingensi. Yang kedua, jaminan produk. Mungkin memberikan jaminan atas produk yang dijualnya seperti batu bara atau listrik. Yang terakhir atau yang ketiga, perubahan regulasi industri batu bara atau lingkungan dapat berdampak pada biaya operasional PTBA. Perubahan regulasi yang mengharuskan PTBA untuk melakukan perubahan pada proses produk atau membayar denda dapat dianggap sebagai kontingensi. Untuk soal kontingensi, yaitu terdapat sebuah perusahaan menjual produk dengan garansi 1 tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sekitar 5% dari produknya yang dijual akan mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan garansi. Biaya perbaikan rata-rata adalah 100.000 per unit. Jika perusahaan menjual 10.000 unit produk, berapa estimasi biaya kontingensi untuk garansi? Nah, diketahui dari soal berikut untuk penyelesaiannya yaitu total produk dengan potensi garansi yaitu 10.000 unit dikali 5% menghasilkan 500 unit. Untuk estimasi biaya kontingensi 500 unit dikali 100.000 per unitnya yang menghasilkan biaya estimasi kontingensi garansi yaitu 50 juta rupiah. Next. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.